Tabea kawan TV-ku, jumpa lagi dengan saya. Dan saat ini saya ingin berdialog, akan melakukan dialog dengan dalam rangka penuntutan daripada beberapa karyawan kepada perusahaan mereka. Dan sudah hadir bersama saya, Bapak siapa nih? Jemi Bakulang. Nah, dengan kuasa hukumnya. Miguel Kapugu. Oke, kita mulai saja ya. Nggak usah lama-lama. Oke, Pak Jemi Ya. Bakulang. Apa permasalahan yang Bapak Jemi hadapi sehingga di dalam perusahaan Bapak, sehingga Bapak menuntut untuk naik di dalam tingkat yang lebih tinggi yang tadinya dimediasi oleh Disnaker, sekarang sudah di pengadilan dengan perusahaan Bapak. Apa masalahnya? Baik Pak, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Jemi Bakulang. Saya berada di perusahaan PT BP Milenia sejak Oktober 2003. Ya, jadi saya saat itu bekerja dan yang terima itu Direktur Utama Bapak Yobert Kumontoy. Pada waktu melamar ya? Melamar. Seiring dengan perjalanan waktu ada beberapa dirut yang berganti. Ya. Ada Ibu Fibria Sulistiorini. Kemudian ada Bapak Jetro Watuseke. Dan yang sekarang di tahun 2025 Bapak Sefi Palendeng. Dari waktu bekerja yang saya jalani dari 2023 ini, ada beberapa jenis pekerjaan yang saya juga jalani. Di perusahaan itu ya? Di perusahaan itu. Sebagai tenaga pengamanan, sebagai tenaga operasional, dan yang terakhir sebagai marketing kolektor. Walaupun sambilan saya juga teknisi kantor sebagai tenaga listrik. Wih, rangkap-rangkap ini ya? Rangkap-rangkap memang kalau di kantor. Iya, jadi enggak pernah terpikirkan ya, di mana saya akan mengalami hal ini. Karena, akhirnya ya? Iya, karena memang luar biasa waktu kebersamaan dengan perusahaan. Begitu. Tapi luar biasa manakala saya di 2021 saya dinyatakan usia sebagai pegawai tetap selesai. Bulan Maret saya itu umur 57 tahun. Jadi hak-hak saya mau minta kan, kayak gitu. Tetapi dari perusahaan katakan, oh ini sementara dicadangkan, sementara kami cadangkan. Sehingga ada tawaran. Dalam pengertian Pak Jemi itu cadangkan apa? Jadi sementara kumpul-kumpul mungkin ya. Kalau kredit kan, misalnya kalau dia kolektivitas ya naik, biasa don cadangkan PPAP ya, kita pengertian mungkin seperti itu, dicadangkan. Jadi perusahaan menawarkan setelah saya bekerja sebagai pegawai tetap. Saya diberlakukan sebagai pegawai kontrak dari April 2021 sampai dengan Februari 2024 kontrak gitu. Selesai kontrak, saya sudah tidak berpanjang lagi. Saya tanya hak saya, tetapi masih pada jawaban yang sama yang dicadangkan dan harus menunggu persetujuan dari komisaris. Jadi itu yang saya jalani. Saya sudah sempat kembalikan seragam-seragam saya, ID card saya ya, sebagai bagian untuk jangan sampai disalahgunakan ya Jadi lewat bagian itu kita coba hubungi, datang lagi, tetapi tidak ada respon yang baik. Saya ke Disnaker anjurkan ada bipartit, ada bagian formulir yang harus diisi oleh perusahaan, tetapi perusahaan juga tidak respon. Kemudian lanjut ke tripartit, dan di sana orang lakukan mediasi. Ada mediasi pertama, mediasi kedua, tapi yang luar biasa juga, bagian dari yang dikuasakan perusahaan menganggap kami ini bukan pekerja. Kok bisa? Mungkin akal-akalan mereka ya, supaya di dalam mediasi Disnaker jadi itu, Disnaker begitu. Jadi kami katanya ya, ini sudah tertuang di dalam anjuran, tidak ada bukti di mana file yang mana kami ini karyawan di perusahaan Milenia. Ini kan luar biasa.
sebenarnya yang datang itu menurut saya dia harus tanya, oh kamu akan datang ketemu Jamie Bakulang, dia itu sudah kerja sekian tahun, ya. Apalagi dengan namanya Pak Sefri Palendeng, 2004 saja orang sama-sama. Tetapi itu yang dinyatakan, sehingga saya diminta oleh Disnaker untuk membuktikan siapa saya. Jadi saya buktikan dengan surat kartu BPJS yang aktif dari 2005 sampai 2021. Kemudian saya print adalah buku tabungan karyawan, di mana saya menerima upah sampai dengan Februari 2024. Sehingga hal ini terbantahkan oleh apa yang mereka sampaikan. Karena saya juga punya bukti-bukti yang lain, ada bukti digital di Facebook Milenia, kan boleh dilihat sampai kebersamaan dari tahun ke tahun. Muka saya selalu ada. Nah, gitu. Kenapa? Jadi luar biasa. Kenapa itu suatu hal yang sangat riskan? Kenapa tidak dituntut ke itu hal yang itu melanggar hukum itu, tak kira? Iya, jadi malah yang luar biasa sebaliknya dari pihak perusahaan yang mulanya katakan bahwa tidak masih ngambang saya ini siapa, menyatakan bahwa kami melakukan fraud. Makanya saya tanya-tanya, ini Jamie yang mana ya? Nah, gitu. Kan tadi kan belum diakui. Ini katanya melakukan fraud. Jadi kita bilang harus lebih spesifik lagi untuk fraudnya seperti apa, ya. Kalau itu tindak pidana, maksudnya dalam penggelapan uang atau dan segala, silakan. Malah kayak saya tantang kepada yang dikuasakan, silakan Pak, lebih cepat lebih baik. Diberikan waktu oleh mediator 1 bulan. Jadi 1 bulan untuk dilaporkan ke baru bisa lanjut. Oke. Kayak gitu. Tapi luar biasa, 1 bulan nggak ada laporan. Karena ini cuma sekedar mengada-ada. Mengada-ada sudah. Mengada-ada. Jadi luar biasa ini perusahaan. Oke. Oke, kawan TVku Podcast. Bisa saya katakan bahwa niat baik dari karyawan yang sudah punya dedikasi di perusahaan itu dibalas. Kalau orang bilang air susu dibalas air tuba. Iya, boleh, Kang. Kata-kata itu. Seperti yang kita sudah dengarkan oleh salah satu orang karyawan yang menuntut hak dia sampai ke persidangan. Kita lihat gimana kelanjutannya, tapi kita tanyakan ke kuasa hukum mereka. Oke. Pak bagaimana pendapat sebagai seorang kuasa hukum dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Jamie tadi? Ya, perkenalkan saya Miguel Kapugu. Yang perlu diketahui bahwa dalam penanganan perkara ini saya juga ada bersama dengan rekan saya, Pak James Rama dengan Pak Yosua Sangir. Nah, tadi itu sidang pertama untuk kasus sengketa perindustrial, bahwa klien kami ini menuntut hak-hak normatifnya lewat sengketa PHI. Nah, tadi sudah sidang pertama. Nah, yang perlu diketahui bahwa di sisi lain klien kami ini digugat oleh pihak BPR Milenia dengan tuduhan ada perbuatan melawan hukum. Nah, tuduhan ini, gugatan perbuatan melawan hukum ini digugat pada saat klien kami ini dia mengadukan tentang hak-hak normatifnya di Disnaker. Itu diadukan di Disnaker pada saat klien kami mengadukan, digugatlah perbuatan melawan hukum. Terus bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya sudah tadi sidang bersamaan, kebetulan bersamaan dengan PHI. Itu. Nah, yang jadi kami pertanyakan, sebenarnya yang melakukan perbuatan hukum ini siapa? Pihak klien kami atau pihak Bank BPR? Sampai sekarang kan belum bisa dibuktikan, Pak. Melawan hukumnya seperti apa? Yang perlu lagi diketahui, Pak, bahwa klien kami ini bekerja dengan dedikasi tinggi. Dan kami bisa buktikan bahwa klien kami ini bekerja dengan baik. Dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari pihak perusahaan bahwa klien kami ini bekerja dengan baik dalam perusahaan. Bisa punya bukti, Pak. Ada buktinya. Dan ada buktinya, Pak. Akan kami buktikan di dalam persidangan. Itu suatu hal yang apa itu sangat prinsipil untuk itu membantah. Ditandatangani oleh pihak dirutnya, Pak. Dicap juga oleh pihak perusahaan. Nah, nanti setelah ada pengaduan hak normatif, tiba-tiba ada gugatan PMA. Nah, saya menduga gugatan PMA ini sebagai alat menekan pihak karyawan. Kenapa jangan dulu kalau memang dia ada fraud, kenapa langsung di PHK? Tuh, kalau boleh proseslah dia kalau dia fraud.
kalaupun dia fraud, Pak, tidak serta-merta perusahaan langsung mem-PHK sepihak. Itu ada aturannya, ada prosesnya. Ada prosesnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di buku kita juga. Itu bahkan Pak, saya menduga perusahaan ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dia melanggar SOP perusahaan. Seharusnya dalam SOP perusahaan itu ada dalam penanganan prosedur PHK itu, misalnya karyawan membuat fraud, ada SP1, SP2, SP3. Ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. Maka bisa diduga kuat perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum, bukan klien kami. Bisa dong dituntut ya? Ya. Nanti bisa. ya. Nah, sekarang kami sudah ajukan gugatan PHI, Pak. Kami menuntut hak-hak normatif dari klien kami. Kami berharap persidangan ini berjalan objektif dan transparan, sehingga lembaga peradilan itu boleh memberikan keadilan terhadap hak klien kami. Itu bukan ini cuma bukan klien soal lagi, uang, semua. Pak. Ini bukan soal tuntutan uang, Pak, tapi ini soal penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, Pak, terutama supremasi hukum. Wih, luar biasa. Oke, ya. Untuk menutup acara obrolan kita kali ini, ada statement closing statement dari kedua Pak Jimmy. Apa closing statementnya untuk kasus ini yang dialami? Ini kami sudah berjuang dari Disnaker, sudah keluar anjuran untuk dibayar, ya, begitu. Perusahaan abaikan itu, dan kami terus berjuang sampai di persidangan hubungan industrial. Jadi kami, ya, khususnya saya, ya, akan terus berjuang mempertahankan hak-hak saya sampai, kalau boleh sampai titik darah penghabisan. Dan kami sampaikan kepada hakim yang mulia, kalau boleh untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oke, dari kuasa hukum? Ya, yang pada intinya pesan kami, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah untuk melindungi hak pekerja. Jadi kami akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan itu harus diperjuangkan. Itu Pak pesan dari kami. Oke, kawan TVku Podcast, itulah obrolan kita. Ya lumayan ya, supaya ada pembelajaran hukum kepada kita semua. Jangan kita takut-takut untuk menuntut hak kita. Kalau boleh naik terus, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jimmy. Beliau akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Oke kawan, sekian, bye. Salam sehat, Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.